Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sebagai Rio Aryo Wibowo, Muhammad Indra Sutrajanto, dan Arik Zaidan ingin mengangkat kasus tentang Timur Timur. Pada tanggal 22 Februari 1991, Portugal mengajukan sebuah aplikasi yang melanggar ayat yang melanjutkan kepada Australia mengenai kegiatan tertentu dari Australia sehubungan dengan Timur Timur. Pada tanggal 11 Desember 1989, sebuah perjanjian antara Australia dan Indonesia yang menciptakan zona kerjasama di daerah maritim antara Provinsi Indonesia Timur dan Northern Australia. Menurut kebijakan tersebut, Australia yang dilakukan oleh kebijakan tersebut gagal mengamati kewajiban untuk menghormati tugas dan kekuatan Portugal sebagai pemberian kekuatan Timur Timur dan hak menentukan secara mandiri. Pengadilan menyampaikan penghakiman pada tanggal 30 Juni 1995. Ini dimulai dengan mempertimbangkan keberatannya Australia bahwa sebenarnya ada perselisihan antara dirinya dengan Portugal. Australia berpendapat bahwa kasus tersebut yang dipresentasikan oleh Portugal secara buatan terbatas pada pernyataan tentang hak-hak pembantuannya Australia dan bahwa responden sejatinya adalah Indonesia. Bahkan Australia mengamati bahwa Portugal dan dirinya telah menerima kasih wajib pengadilan. Berdasarkan pasal 36 paragraf 2, pengadilan kemudian mempertimbangkan keberatannya Australia agar efek kebijakan Portugal akan meminta pengadilan untuk menentukan hak dan kewajiban Indonesia. Australia berpendapat bahwa pengadilan tidak dapat bertindak jika untuk melakukannya diperlukan untuk memerintah atas hal-hal tersebut masuk dan terus berlanjut di Timur Timur. Pada validas perjanjian 1989 antara Australia dan Indonesia, kewajiban di bawah perjanjian itu bahkan pengadilan tidak perlu menentukan validasinya. Selanjutnya, untuk menyelesaikan kasus dari konflik Timur Timur antara Spanyol dan Portugal, pengadilan kemudian mempertimbangkan argumen lain dari Portugal yang bersandar pada premis bahwa resolusi-resolusi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan khususnya dari Dewan Keamanan dapat dibaca sebagai suatu kewajiban kepada negara-negara untuk tidak mengakui atas otoritas apapun dari pihak Indonesia ataupun Timur Timur sendiri. Portugal menyatakan bahwa resolusi-resolusi itu akan menjadi pemberian pada konten yang tidak harus diputuskan oleh pengadilan de novo. Pengadilan mencatat khususnya mengenai fakta bahwa bagi kedua pihak, wilayah Timur Timur tetap merupakan wilayah yang tidak berperintahan sendiri dan rakyatnya memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Tetapi menganggap bahwa resolusi tidak dianggap sebagai pemberian atas dasar yang cukup untuk menentukan perselisihan antara pihak Portugal dan Spanyol dalam konflik Timur Timur tersebut. Konflik ini mengikuti dari semua pertimbangan di atas bahwa Mahkamah Internasional harus memutuskan keabsahan perilaku Indonesia, hak-hak dan kewajiban Indonesia. Dengan demikian akan menjadi subjek yang sangat penting dari penilaian semacam itu yang dibuat tanpa adanya persetujuan negara tersebut, yaitu Timur Timur itu sendiri. Dengan prinsip adalah pengadilan hanya dapat menggunakan jurisdiksi atas suatu negara dengan persetujuannya. Oleh karena itu, pengadilan menemukan bahwa itu tidak diharuskan untuk mempertimbangkan keberatan Australia lainnya dan bahwa ia tidak dapat memutuskan klaim Portugal atas jasa tersebut. Terima kasih. Ya, jadi lepasnya Timur Timur dari Indonesia merupakan sejarah yang kelam karena Timur Timur telah dipertahankan dengan penuh pengorbanan, penuh dana yang dikeluarkan, dan ada sekitar 5.000 pahlawan gugur dalam perang memperebutkan provinsi tersebut. Dan kita semua tahu sudah jelas bahwa dari sejarahnya lepasnya Timur Timur ini merupakan keinginan dari masyarakat sendiri, ditambah juga desakan dari dunia internasional. Jadi Indonesia dan Presiden Indonesia yang menjabat pada waktu itu tidak salah dalam kasus Timur Timur, karena Indonesia telah menjaga dan mempertahankan wilayah tersebut sebelumnya. Dan lepasnya Timur Timur adalah jalan yang terbaik pada saat itu. Jadi pengalaman Indonesia dalam masalah ini menjadi sebuah pelajaran tentang kehilangan suatu wilayah yang pernah dipertahankan, dan diharapkan jangan ada lagi kasus-kasus seperti ini untuk Indonesia sendiri
kedepannya soal bagian-bagian Indonesia yang lain, provinsi yang lain yang menginginkan kemerdekaan, terlebih lagi provinsi-provinsi yang memang dari awal sudah ada sejak terbentuknya Indonesia dan mempunyai kesamaan nasib di masa lalu dan bukan juga merupakan wilayah yang baru bergabung. Jadi cukup sampai di situ saja.